Selamat pagi korang. Oke, hari ini saya dan tim kecil saya sedang bercuti di satu tempat peranginan yang cantik dan kawasan juga yang sangat bersih. Dan tempat ini memang sesuai untuk bercuti bersama dengan keluarga tersayang. Tempat ini jika Anda berada di Kota Marudu tidaklah terlalu jauh dan perjalanan kira-kira dalam 20 menit ataupun 30 menit mengikut kecepatan kereta yang Anda pandu. Anda nak tahu di mana tempat tujuan yang kami tuju? Nantikan sebelum kedatangan kami. Dan sebelum itu silalah nikmati dulu musik tradisional daripada Sarawak ini. Sambil kita menikmati perjalanan yang indah ini, dan pastikan hati-hati ketika memandu. Janganlah terlalu laju dan jangan juga terlampau perlahan. Baik, di dalam perjalanan kami ini untuk ke destinasi yang kami tuju ini, jalan dia terlalu banyak seleko ya. Jalan dia seperti ular, sana sini dia berbelit-belit. Tapi menyeronokkan sebab jika Anda enjoy memandu dan peka dengan perjalanan yang Anda tuju memang akan dipermudahkan, dan sentiasalah berdoa sebelum berjalan supaya perjalanan Anda baik-baik saja walaupun hujan ataupun panas terik. Oke, baik, sebelum saya sampai ke destinasi yang kami ingin tuju, saya ingin berkongsi dengan Anda 3 tips, yaitu untuk menjemput rezeki. Yang pertama sedekah, dan yang kedua bersyukur, dan yang ketiga sembayang. Dan ini adalah sekadar perkongsian, mana tahu dapat membantu mereka yang sedang buntu. Percayalah, semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah akan bagi kita. Cobalah untuk selalu bersedekah. Besar atau kecil nilai sedekah bukan ukuran, yang penting kita ikhlas. Dan yang kedua yaitu syukur. Tuhan janji kita apabila kita bersyukur, Tuhan akan beri kita lebih lagi daripada nikmat. Dan ini adalah janji Tuhan, tidak akan berkurang harta seseorang bila dia bersedekah, malah Tuhan akan gantikan dengan rezeki yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu sembahyang. Perbanyakkanlah sembahyang setiap hari. Cobalah ketiga-tiga tips ini untuk menjemput rezeki. Coba secara serius, Anda pasti tidak akan menyesal melakukannya. Dan setelah saya memberitahu Anda mengenai 3 tips, akhirnya perjalanan kami ke destinasi yang ingin dituju telah sampai, yaitu Pantai Ria Ulu Kanarom, Jalan Marak Parak. Dan inilah kawasan perjalanan sebelum masuk ke Pantai Ria Ulu Kanarom. Jalannya adalah gravel, namun jangan risau, jalan ini baik, tidak ada lubang-lubang, dan jalannya juga tidak berapa sempit, namun selesa untuk perjalanan. Oke, di dalam ini ada kelapa sawit dan pelbagai tanaman lain, tapi jangan ambil ya, itu orang punya. Oke, baik, sebelum itu saya ingin membagi tahu Anda satu info mengenai Pantai Ria. Sebenarnya ini bukan pantai yang ada ombak dan pasir ya. Ini adalah sungai, cuma dinamakan Pantai Ria. Itu adalah nama glamour yang sering disebut di sini. Dan selamat datang, kami telah sampai ke Pantai Ria. I love Pantai Ria. Jika tuan-tuan dan puan-puan mau rancang aktiviti bersama keluarga ataupun rakan-rakan sambil menikmati udara segar serta sungai yang segar dan bersih, Anda bolehlah berkunjung di tempat ini di Pantai Ria Ulu Kanarom, Jalan Marak Parak di Kota Marudu. Jadi kebanyakan pelancong ataupun pengunjung yang datang di sini yaitu orang tempatan ataupun orang kita-kita juga. Pernah sekali saya di sini, ownernya sangat baik dan selalu saya bercerita, dia kata
pernah beberapa orang pengunjung di sini daripada luar negara dan juga daripada luar negeri seperti Sarawak, Semenanjung, dan tempat lain. Beruntung kan dapat pergi ke tempat ini. Dan bagi sesiapa yang baru first time datang sini, Anda pasti teruja dan melihat pemandangan di sini sungguh indah, bersih, dan nyaman. Baik, untuk masa operasi pula, sungai ini sentiasa dibuka setiap hari dari jam 8 hingga 6 petang. Yuran masuk pula untuk dewasa RM3 dan kanak-kanak di bawah 12 tahun RM1 dan yang di bawah 5 tahun free sahaja. Kemudahan yang disediakan di sini ada pondok disertakan dengan air pipe yang bersih dan soket elektrik untuk cas handphone ataupun memasak. Dan jangan risau, ada tandas untuk persalinan baju, life jacket juga disediakan serta pelampung size besar ataupun kecil juga ada. Dan di sini juga jangan risau jika Anda kehabisan makanan. Tempat ini ada gerai menjual buah-buahan, makanan ringan, air, kuih-muih dan sebagainya, dan sabun-sabun untuk keperluan mandi di sini ataupun makan-makan di sini. Dan yang paling utama di sini ada gerai mie sup kebi yang sangat sedap. Jangan risau, mie sup kebi ini pemiliknya muslim dan halal. Semua boleh, kategori orang di sini, pengunjung di sini boleh makan ya. Dan satu lagi, pakaian juga ada dijual di sini. Walaupun ianya cuma bandel, namun kualiti baju yang dijual di sini agaklah bagus. Dan di sini terdapat pelbagai jenis buah-buahan yang dijual. Setiap hari ada diletak di dalam gerai ini. Jadi jika yang berminat dengan buah-buahan bolehlah membeli di sini ya. Jangan lupa tahu, sedekah itu indah. Oke, baik, sebelum kita memulakan aktiviti terlebih dahulu, kita mendaftarkan diri ke kaunter pendaftaran yang disediakan. Jangan risau, owner di sini sangat baik dan peramah. Kita bolehlah memilih pondok yang ingin dikehendaki, ikut cita rasa masing-masing, sama ada kecil ataupun besar. Pasti ada pondok yang disediakan di sini. Dan setiap satu pondok ini sewanya RM38 ataupun RM50 bagi kategori size yang ada ya. Dan di sini pasti ramai yang risau mengenai parking. Tapi sini jangan risau, di sungai ini parking kereta agak besar kawasan dan sangat luas. Oh ya, pengunjung-pengunjung juga dibenarkan untuk berkaraoke sendiri. Dan aktiviti lain, pengunjung juga bebas melakukan apa sahaja. Cuma satu yang dipinta, yaitu jaga kebersihan, jangan buang sampah, dan juga jaga keselamatan apabila mandi di sungai, terutama yang mempunyai anak-anak kecil. Jika pengunjung ingin bernyanyi, speaker karaoke ada disediakan untuk disewa. Satu speaker RM50 sahaja. So bolehlah pengunjung menyumbangkan lagu di sini untuk dijadikan kenangan. Sungai di sini juga sangatlah bersih karena sungai ini telah ditagal. Dan satu info, saya lupa nak bagi tahu Anda di sini, tolong jangan ambil ikan sebab ikan-ikan ini sudah ditagal. Dan jika Anda didapati menangkap ikan, Anda akan didenda sebanyak RM50.000 ataupun sogit satu ekor kerbau. Jadi jika Anda tidak ingin membayar denda tersebut, tolonglah ikuti peraturan yang dikehendaki di sini ya. Para pengunjung di sini juga bolehlah melakukan aktiviti yaitu bermandi manda, panggang-panggang sayap, dan juga lain-lain. Sungai ini sangatlah bersih dan air juga tidaklah terlalu deras apabila mandi di kawasan ini. Tentang keselamatan jangan risau karena ownernya sentiasa memantau setiap pergerakan dan sesiapa pengunjung di sini yang mandi supaya diberi
beritahukan sentiasa berhati-hati ketika mandi. Siapa tahu malapetaka akan terjadi ataupun tiba-tiba hujan ataupun air kepala tiba-tiba datang kan. So hati-hati ketika mandi apabila membawa anak-anak. Dan satu lagi tarikan utama adalah jembatan yang ada di sini, itu jembatan untuk menembusi perkampungan di sebelah yaitu Kampung Talamasun. Anda bolehlah naik ke jembatan ini dan boleh menikmati pemandangan di atas sambil menyeberangi jembatan bermain-main, tapi sentiasalah hati-hati juga jangan sampai jatuh. Dan tidak diperbolehkan naik di jembatan ini yang mempunyai gayat, jangan ada gayat ya, sebab siapa tahu nanti tiba-tiba si kawan ini pingsan, siapa yang susah, coba jawab. Baik, ruangan pondok di sini agaklah selesa dan sesuai untuk bawa anak-anak, dan pelampung juga disediakan di sini. Sesiapa yang mempunyai anak ramai dan ingin mandi-manda ataupun tidak pandai berenang, bolehlah menyewa pelampung di sini, sekitar sewa 5 ringgit. Dan yang kecil 3 ringgit kalau tidak silap saya. Bagi yang berminat untuk camping juga di sini disediakan, namun pasang sendiri. Dan di sini terdapat banyak pengunjung yang berminat untuk camping bermalam di sini. Dan sewa untuk camping di sini 10 ringgit kalau tidak silap saya. Kalau salah tolong perbetulkan nanti dan saya minta maaf. Dan ruangan tandas di sini untuk persalinan baju juga disediakan dan agak selesa untuk para pengunjung yang datang di sini. Dan jika Anda ingin bergambar untuk kenangan-kenangan juga disediakan di sini. Dan untuk bergambar Anda bebas bergambar kecuali memetik kelapa sawit di sini. Tidak dibenarkan sama sekali. Ya. Dan ini adalah kawasan sungai, anak-anak mandi ataupun pengunjung-pengunjung mandi di sini. Bunga-bunga juga sangat segar, tumbuh dengan segar sekali. Saya suka dengan bunga ini. Wah, air juga tidak berapa deras, namun air di sini sangatlah bersih dan sesuai untuk bawa anak-anak bermandi-manda di sini. Tapi hati-hati, batu-batu di sini sangat licin. Di sini pula Anda bebas bermandi-manda seperti bermain bola, main ayunan, main pelampung, dan sebagainya. Baik, saya tidak akan memanjangkan lagi cerita saya ini. Anda sendiri lihat pemandangan di sini agak menarik dan airnya juga tidak berapa deras seperti yang saya katakan tadi. Dan sambil-sambil kita menikmati musik alunan, musik tradisional Sarawak. So, saya tidak akan memanjangkan cerita. Lihatlah sendiri pemandangan di sini. Anda pasti gembira dan teringin mandi di sini. Anak-anak di sini sangat riang mandi dan seronok. Dan siapa tahu jika sesiapa ataupun penonton-penonton yang melihat video ini tiba-tiba tertarik datang di sini, silalah berkunjung di Pantai Ria. Dan ini sahaja perkongsian yang menarik untuk saya kongsikan dengan Anda semua mengenai destinasi yang saya tujui bersama tim kecil saya, yaitu di Pantai Ria. Bye Pantai Ria, nanti ada masa saya akan datang lagi di sini.